Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, pada pertemuan kali ini saya akan memberikan sedikit tausiah atau kultum kuliah 3 menit, yang mana judul pembahasan kita pada hari ini adalah keistimewaan berpuasa. Baik, dalam banyak riwayat, hadirin hadirat sekalian, telah dijelaskan bahawa puasa itu memiliki beberapa keistimewaan dibanding ibadah-ibadah pada umumnya. Berpuasa adalah suatu ibadah, tetapi berpuasa ini memiliki keistimewaan, keunggulan dari ibadah-ibadah yang lain. Maka salah satu hadis yang menjelaskan kelebihan atau keistimewaan puasa itu dibanding ibadah lain adalah seperti hadis qudsi berikut. Yang mana hadis qudsi itu berbunyi, kullu amali ibni Adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bih. Yang mana artinya semua amal perbuatan anak Adam adalah untuknya, illa as-siyam, melainkan berpuasa. Karena sesungguhnya puasa itu adalah untukku dan aku yang akan memberikan balasan dengannya. Maka dari konteks hadis qudsi ini telah menggambarkan kepada kita betapa istimewanya berpuasa itu. Sangat unggulnya berpuasa, pahala yang diberikan oleh Allah SWT kepada hambanya. Maka secara substansi, hadis qudsi tersebut ingin menyampaikan bahawa ibadah puasa itu memiliki kedudukan istimewa di sisi Allah SWT. Maka kata untukku yang diucapkan oleh Allah SWT itu adalah bentuk penyandaran ibadah puasa kepada Allah, yang menunjukkan betapa puasa merupakan ibadah yang memiliki kedudukan lebih tinggi dibanding ibadah lainnya. Maka dari sini kita nampak para hadirin sekalian betapa unggulnya berpuasa. Ini baru hadis pada pendahuluan ini. Maka mari kita lihat keistimewaan, keunggulan puasa dari segi para ulama. Kemudian para ulama berbeza pendapat dalam mengartikan hadis tersebut, karena berpuasa itu, kenapa berpuasa itu adalah ibadah yang paling istimewa berbanding ibadah lainnya. Jadi yang pertama, para hadirin menyimpulkan puasa adalah ibadah yang tidak bisa terjerumus dalam riya, pamer. Maka puasa merupakan ibadah yang abstrak. Artinya, ibadah puasa tidak memiliki gerakan yang bisa membedakan antara orang yang sedang berpuasa dengan tidak berpuasa. Berbeda dengan ibadah lainnya, seperti solat, haji, zakat dan lainnya. Kita lihat sekarang para hadirin sekalian. Jika kita lihat orang yang berpuasa dengan orang tidak berpuasa pada satu masa, pada masa yang sama, kita tidak bisa membedakan ini puasa ataupun tidak. Jadi orang yang sedang berpuasa itu tidak bisa riya atau pamer dengan ibadah yang sedang dia lakukan, iaitu berpuasa. Lain dengan solat. Kadang orang solat, ada yang orang tidak solat. Jadi kita bisa bedakan, ini orang solat, ini orang yang tidak solat. Jadi bisa jadi orang yang telah melakukan solat itu riya atau pamer kepada rekan-rekannya. Kemudian, meskipun puasa tidak bisa terjerumus dalam sifat riya, maka puasa itu hanya tidak bisa riya di dalam ucapannya saja. Contohnya dengan dia bilang, saya sedang berpuasa. Jadi itu pun sudah dikata riya. Walaupun dia ucapkan hanya itu saja, tapi baik, selanjutnya. Kemudian selanjutnya adalah yang kedua. Keistimewaan puasa adalah puasa ini bisa melumpuhkan setan.
Jadi saat sedang berpuasa, maka kita akan menahan diri untuk tidak makan dan minum sampai waktu maghrib tiba. Ketika makanan dan minuman tidak masuk dalam tubuh, maka nafsu atau syahwat dalam diri akan terkendali. Sementara nafsu merupakan pintu masuk utama bagi setan untuk menjerumuskan manusia dalam lembah maksiat. Maka hal ini pun Nabi SAW telah memberikan garisan kepada kita bahawa puasa itu bisa melumpuhkan syaitan, bisa melumpuhkan hawa nafsu. Jadi sama-sama kita ketahui pada bulan Ramadan ini jumhur masyarakat ataupun kata-kata yang popular di masyarakat adalah setan itu diikat. Bahasa Minangnya setan itu dikabek. Jadi pada bulan Ramadan ini tiada setan yang bisa mengikat hawa nafsu kita untuk melakukan perbuatan dosa. Jadi itu diikat semua, enggak ada itu setan. Kecuali manusia yang menjadi setan itu ada. Itu yang harus kita lawan. Kemudian yang ketiga, pahala puasa lebih besar dibanding ibadah lainnya. Maka pahala orang berpuasa ini pahalanya dilipat gandakan dari ibadah lainnya. Maka Nabi SAW juga telah bersabda, ibadah yang dilakukan pada bulan Ramadan, pahalanya akan dilipat gandakan daripada ibadah yang dilakukan di bulan-bulan yang lain. Jadi, menurut Al-Qurtubi, setiap amal ibadah sudah ditentukan pahala yang besar yang diperoleh, mulai dari lipatan 10 kali atau sehingga 700 kali dan sampai Allah yang menggendakinya. Jadi ini pahala yang puasa, pahala ibadah yang dilakukan dalam berpuasa. Jadi ketika kita berpuasa, kita bisa melakukan ibadah lainnya seperti zikir, solawat, bersedekah, membaca Al-Quran, dan itu pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah SWT dengan lipatan ganda yang paling besar. Maka oleh sebab itu para hadirin sekalian, saya mengajak kepada kita semua, ayolah kita untuk melakukan puasa ini dengan semaksimal mungkin. Mari kita kejar pahala dengan semaksimal mungkin, karena pada bulan ini pintu pahala itu dibuka seluas-luasnya. Maka karena di bulan lain kita banyak melakukan maksiat, melakukan dosa, apakah salahnya kita berhenti untuk melakukan itu dan kita mari kita menuju kepada Allah SWT dengan melakukan banyak ibadah. Dan dengan catatan, selepas berakhirnya berpuasa, kita tidak mengulangi perbuatan dosa tersebut. Jangan jadikan bulan Ramadan ini sebagai bulan berhentinya kita melakukan dosa, dan selepas Ramadan bermulanya lagi melakukan dosa itu. Itu yang kita tidak mahu dilakukan oleh masyarakat semuanya. Baik, hanya itu dapat saya sampaikan. Kesalahan datang daripada saya, kebenaran datang daripada Allah SWT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.